Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Korintus pasal 3. Perselisihan. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang paling penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah, dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi jika ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kepas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 23. Temanya membangun hidup di atas dasar yang benar. Ayat 1 sampai 4, jemaat yang masih anak rohani. Paulus menegur jemaat Korintus dengan kasih. Mereka sebenarnya memiliki karunia besar, gereja mereka hidup. Tetapi Tuhan melihat kedewasaan rohani, bukan aktivitas luar. Tanda mereka masih bayi rohani, ada iri hati, ada perselisihan, ada membela golongan tertentu seperti Paulus atau Apolos. Paulus menunjukkan bahwa kedewasaan tidak diukur dari pelayanan apa yang kita lakukan, tetapi dari sikap hati kita. Iri hati, kepahitan, suka membandingkan diri, dan suka berdebat menunjukkan kita belum dewasa rohani. Pernyataan untuk kita, apakah aku sudah bertumbuh atau masih seperti bayi rohani yang mudah tersinggung dan marah? Pelayanan Tuhan itu alat
Allah yang memberi pertumbuhan. Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, Allah yang memberi pertumbuhan. Artinya, semua pelayanan hanyalah alat, bukan pusat kemuliaan. Pertumbuhan rohani yang sejati hanya datang dari Allah. Kadang kita mengagumi hamba Tuhan, pendeta, atau secara rohani tertentu. Tidak salah, tapi jangan sampai kita menggantikan Allah dengan manusia. Fokus kita bukan siapa yang mengajar, tapi Allah yang mengubah hidup. Tuhan melihat kesetiaan, bukan popularitas. Hidup kita dibangun, dasarnya harus Yesus. Paulus menggambarkan hidup seperti bangunan. Ada banyak bahan bangunan kehidupan, emas, perak, batu permata, bernilai kekal. Kayu, rumput kering, jerami, rapuh, mudah terbakar. Pertanyaannya, dengan apa kita membangun hidup rohani kita? Apakah dengan doa, firman, ketaatan, atau pengorbanan? Atau dengan iri hati, kesombongan, atau kepentingan diri, atau kepentingan duniawi? Dasar satu-satunya yang kokoh adalah Yesus Kristus. Jika dasar hidup bukan Yesus, seberapa megah pun bangunan itu, ia akan roboh. Semua pekerjaan kita akan diuji. Ayat 12-15 firman berkata, hari Tuhan akan menyatakan kualitas pekerjaan manusia. Pekerjaan kita akan diuji oleh api, artinya akan diuji ketulusannya, motivasinya, ketaatannya kepada Tuhan. Yang tahan uji mendapat upah, yang terbakar pekerjaannya sia-sia. Ini peringatan sekaligus penghiburan. Bagi yang melayani tapi diabaikan orang, Tuhan lihat. Bagi yang melayani demi dipuji, Tuhan juga tahu. Yang Tuhan nilai bukan seberapa besar hasilnya, tapi seberapa besar murni hatinya. Kita adalah bait Allah. 16-17. Ini adalah kebenaran penting. Kamu adalah bait Allah. Roh Allah tinggal di dalam kamu. Bait Allah tempat yang kudus, dijaga, dipisahkan untuk Tuhan. Ketika kita hidup sembarangan, memelihara dosa, iri hati, kepahitan, ini berarti kita sedang merusak bait Allah. Firman berkata, siapa yang membinasakan bait Allah, Allah akan membinasakan dia. Ini bukan main-main. Tuhan sangat menghargai hidup kita dan Ia ingin kita menjaga kekudusan karakter. Hikmat dunia ini tidak menjamin apapun. Ayat 18-20. Dunia memuji kepintaran, prestasi, kelicikan, kecerdikan, tim sukses, tetap bagi Tuhan hikmat dunia adalah kebodohan. Yang dianggap hebat oleh dunia belum tentu berharga bagi Tuhan. Yang dianggap kecil oleh dunia bisa berharga besar di hadapan Tuhan. Lebih baik dianggap bodoh oleh dunia, tapi bijaksana di mata Tuhan. Semua milik kita, tapi kita milik Kristus. Paulus menutup dengan kalimat yang luar biasa. Segala sesuatu adalah milikmu, tetapi kamu adalah milik Kristus. Artinya kita tidak perlu iri sebab Tuhan menyediakan bagi kita. Kita tidak perlu membandingkan pelayanan. Kita tidak perlu takut akan masa depan. Kita tidak perlu meninggikan diri karena semua berasal dari Tuhan. Yang terpenting hidup kita bukan milik kita. Kita milik Kristus. Aplikasi firman Tuhan untuk kita hari ini. Periksa kedewasaan rohanimu. Apakah aku masih mudah marah, iri, atau ingin menang sendiri? Bangun hidup di atas dasar Yesus. Perbaiki motivasimu kembali pada firman. Hargai sesama pelayan Tuhan. Tidak ada golongan, semua hanya alat. Jaga hati dan hidup sebagai bait Allah. Tinggalkan dosa tersembunyi. Cari hikmat Allah, bukan hikmat manusia. Utamakan firman, bukan opini manusia. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.